tidak? Ya. Betul. Roh ini kelihatan tidak? Tidak. Oke. Yesus kelihatan tidak? Oke, Yesus kelihatan tidak? Kelihatan karena antara tidak sabar. Bentar. Dia kelihatan karena dia telah berjanji, Roh Allah itu dia telah berjanji waktu penciptaan, dia bilang, aku akan menciptakan kamu serupa dan segambar dengan Allah. Serupa segambar dengan Allah, itulah Yesus Kristus. Dia datang berinkarnasi. Iya, sabar dulu. Iya, sabar dulu Bapak. Sabar, begini Pak. Bibel Anda saja saya masih ragu-ragu, apalagi congor Anda. Makanya pelan-pelan. Begini Pak. Allah itu roh. Roh tidak kelihatan. Sepakat? Siap. Sepakat. Iya. Yesus kelihatan. Sepakat tidak? Sepakat. Di zaman itu, zaman itu ya. Berarti antara kelihatan dengan tidak kelihatan, yang mana yang Tuhan ini? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yang mana yang Tuhan? Iya, kalau kita iman itu kan beda zaman, Pak. Beda zaman. Masa Tuhan beda zaman? Tuhan apa beda zaman itu dia tuh? Kalau Allah di perjanjian lama, dengar ya. Allah di perjanjian lama, dia berbicara lewat nabi-nabinya. Lewat nabi-nabinya itu dari zaman Adam sampai zaman Yakub. Itu zaman Yakub. Dia berbicara lewat itu zaman Bapa, istilahnya zaman Bapa. Zaman Bapa itu dari Adam sampai Yakub, keturunan Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Ishak punya anak. Baru keturunan. Iya, saya tahu Pak. Saya tahu kalau Allah kalau Tuhan perjanjian. Oh iya, silakan. Ya. Dari Adam sampai Yakub itu zaman Bapa. Itu diselamatkan hanya percaya. Hanya percaya kepada Allah Bapa. Itu zaman itu ya. Zaman Bapa. Zaman anak itu dari Yakub, dari keturunan Yakub, Simon, Lewi, Ruben, Simon, Lewi, 12 suku, itu istilahnya zaman anak. Itu zaman anak dari situ sampai Tuhan Yesus lahir 2000 tahun. Jadi dari zaman Bapa itu, dari Adam sampai Yakub itu 2000 tahun. Dari dari keturunan Yakub, Ruben, Simon, Lewi itu dia yang 12 suku itu, dari situ sampai ke kelahiran Tuhan Yesus itu 2000 tahun. Nah, 2000 tahun itu sama anak itu diselamatkan bukan cuma karena percaya, tapi mengikuti hukum Taurat. Nah, itu zaman Bapa. Zaman sekarang, zaman Roh Kudus, dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga sampai sekarang 2025 ini 2025 itu disebut zaman Roh Kudus, zaman kasih karunia Tuhan. Itu diselamatkan hanya mengaku Yesus adalah Tuhan. Iya, oke Pak. Oke, baik. Saya sudah nangkap. Cuma poinnya di sini. Tetapi bukan berarti orang berbuat dosa, tidak. Karena ada Roh Kudus. Iya, saya sudah nangkap. Iya, saya sudah nangkap, Pak. Saya sudah nangkap. Begini Pak Luki, dengar dulu Pak Luki, kasih tenangkan dulu roh. Iya, kasih tenangkan dulu Pak Luki. Saya sudah paham apa yang Pak Luki sampaikan. Narasi Pak Luki ini ibaratnya ada satu pendemo ketika dilempar gas air mata langsung berhamburan tuh, entah tahu kemana-mana itu. Dengar saya dulu Pak Luki, ya. Dengar dulu. Tuhan di perjanjian lama berbeda dengan Tuhan di perjanjian baru, Pak. Tuhan di perjanjian lama maha tinggi, Tuhan perjanjian baru maha rendah. Ia telah merendahkan diri, Filipi 5 nomor 7, Filipi 2 nomor 7. Tuhan di perjanjian baru, di perjanjian lama, ketika manusia melihat Tuhan, manusia itu mati. Datang Tuhan perjanjian baru, Tuhan melihat manusia, Tuhannya yang mati. Nah, ini berbeda. Tuhan perjanjian lama, dia yang memberi rizki kepada umat-umatnya. Datang Tuhan perjanjian baru merasa lapar. Jadi sangat berbeda. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal.
Datang Tuhan perjanjian baru, dicambuk, dipukul, diinjak, didusu. Larilah Tuhanmu itu. Itu serius Pak. Jadi memahami Pak. Mending begini, kalau Bapak mau diskusi, dengar. Kalau Bapak mau berdiskusi, Bapak bangun, duduk di suatu meja, ambil kitab Bapak, mari kita diskusi. Karena Bibel Bapak saja saya ragu-ragu, apalagi congor Bapak. Silakan Anda bangun, ambil kitab suci Anda, mari kita diskusi. Di sini ada guru saya juga ini, Unirifa ini. Beliau di atas Papi Gembala. Beliau ini kalau menyampaikan firman Tuhan itu melebihi, melampaui batas, Pak. Ini di atas. Tidak hafal ayat-ayat begitu. Kenapa? Tapi menarik. Izin sedikit Pastor Loding. Tapi menarik. Sebentar Ya, Pak Lux. Tadi menarik. Anda membawa kejadian 1:26 ya. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kan gitu. Jadi artinya Tuhan Allah yang tidak kelihatan itu digambarkanlah seperti manusia, Yesus, betul? Nah, sudah pernah baca Bible nggak Pak? Saya mumpung Bang Loding ada di layar lebar, bisa dibukakan Roma 1 Bang. Ah ini rahasia Pak Bang Susrai, jangan disampaikan ke orang-orang, nanti tergoncang gereja ya. Ya ini rahasia Pak, izin Pak Loding, Pastor Loding. Karena kalau Bible saya dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu. Roma 1 berapa? Roma 1, 23 sampai 25. Tapi satu perikop sih itu tentang kepastikan orang-orang yang menyerupakan Tuhan dengan manusia. Oke, silakan Pastor Loding. Mantap Pastor Lodi, baru nama Pastor. Sabar. Sedikit lagi jadi pastor sungguhan ini. Iya, itu. Iya, saya ini penginjil apa Kristen jalur kanan ini. Ada juga Kristen yang keluar jalur itu. Contoh yang lagi diskusi sekarang ini. Napa dengar ini. Napa Paluki dengar. Paluki dengar dulu. Roma 1 23 ya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itulah Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Nggak boleh Pak. Jadi di 23 tadi kita tidak boleh menggambarkan Tuhan itu seperti manusia. Hati-hati. Coba. Siapa mereka di situ? Kita coba tanya Pak Pastor Loding ya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Jadi manusia ini kan tidak fana. Ini nggak boleh. Ini menurut Roma, ini menurut Paulus loh. Hati-hati Pak. Ya kan? Bahkan di bawah dikatakan jadi 2 kali ditekankan itu ya, di 25 juga di situ dikatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan memuja dan menyembah makhluk. Nah, pertanyaan saya, Yesus itu manusia bukan, Pak? Itu apa namanya? Itu Paulus coba baca dari pertama dari pasal 1. Aduh, Bapak soalnya nggak ada Bible, Pak. Itu Bapak punya Alkitab situ tidak? Ada Alkitab situ tidak? Ada tapi coba. Ambil, kalau ada ambil, itu firman Tuhan, simpang-simpang firman Tuhan. Kalau firman Tuhan saja Anda tidak taruh di tempat yang paling mulia, bagaimana istri Anda nanti? Iya. Paluki kalau di Bitung di mana Paluki? Saya di Pastu. Saya di Pastu. Pastu? Pasar Tua. Kalau Paluki Pasar Tua dan Pasar Tua.
Ya, sering kita ke sana. Masa Pasmut itu pasar muda. Roma Kalau di berapa, Bitung Pak? di mana? Roma Di- 1. Roma 1, Baca dari Dua atas tiga saja ya? itu. Roma 1, 2, 3. Baca dari judul atas saja. Baca biar durasi sedikit. Coba baca judul perikomnya. Roma 1 ayat Baca. Roma 1 ayat berapa, Pak? Baca dari 20 boleh, dari 19 boleh. Nanti Oh, sampai satu perikop. 25. Satu perikop. Ya, boleh, Dari boleh. 14. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ini ditujukan kepada orang fasik, Pak. Iya, nanti kita lihat siapa orang fasik itu. Silakan dibaca terus. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jadi seolah-olah dorang itu pandai, tapi bodoh. Itu Sepakat. Dengar. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Oke, stop dulu di situ. Stop dulu di 23. Siapa yang menggambarkan Tuhan itu seperti manusia, Islam atau Kristen? Silakan. Nyanda, ini Ini ditujukan kepada orang fasik yang menganggap bahwa Allah itu Dia seolah-olah seperti yang diungkapkan tadi sini. Jadi di ayat itu, Pak, sahabat, di ayat itu orang fasik itu seolah-olah menggambarkan Tuhan itu seperti manusia, betul? Iya. Yesus itu manusia atau bukan? Iya, Dia manusia. Jadi orang-orang yang menggambarkan Tuhan itu seperti manusia, orang fasik atau bukan? Begini, Pak, iman orang Kristen bukan tidak mengiyakan bahwa Yesus itu manusia. Ada. Ya manusia 100% manusia. Apa 100% manusia? Apa bacanya tadi di 23? 23 apa bacanya? Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan tapi itu ditujukan kepada orang fasik, Pak. Iya, berarti Anda ini orang fasik karena mengganti kemuliaan Allah menjadi menyembah manusia. Saya enggak fasik karena saya kita bilang tadi kalau Kristen itu dia Allah itu Yesus itu memang 100% manusia, 100% Allah. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, di zaman Bapak itu manusia berbicara lewat nabi-nabi. Tunggu, jangan ke sana dulu, Pak. Kita ke 23 dulu, Pak. Di situ dikatakan mereka menggantikan sabar dulu, Pak. Mereka menggantikan kemuliaan Allah. Terus apa di situ? Dengan Iya tahu itu ditujukan kepada orang fasik. Siapa orang fasik itu? Siapa orang fasik? Orang fasik itu yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Salah. Orang fasik itu yang menggambarkan Tuhan itu seperti manusia. Baca. Ya memang kalau orang fasik itu seperti itu, dianggap hanya manusia biasa begitu loh. Emang manusia biasa kok.
Baca. Iya, kalau iman kami bukan manusia biasa. Di Dia mana? natur. Di mana tertulis? Jadi ada dua natur, 100% Allah, 100% manusia. Di mana tertulis 100% Allah? Di mana? Di mana? Buka 2 Yohanes 1 nomor 7, Pak. Buka Tunggu 2 sebentar. Yohanes. Sebentar, jangan dulu Ustaz. Ini dulu memahami dulu ini. Oke, silakan. Siapakah orang-orang fasik yang dimaksud itu? Baca nomor 23 dan 25, silakan. 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ini manusia fasik. Kalau kami bukan manusia fasik. Coba kita lihat. Oke, kita lihat siapa manusia fasik itu. Baca nomor 25. Nah, nomor 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Ini baik. Yesus itu manusia atau bukan? Jadi menggantikan kemuliaan Allah dengan itu menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Baik, saya tanya dulu Pak, Yesus itu manusia atau bukan? Manusia, saya sudah bilang tadi. Manusia itu makhluk atau bukan? Makhluk. Berarti Anda menyembah makhluk? Iyalah, katakanlah seperti itu. Nah, karena berarti kena di 25. Berarti Anda ini orang fasik. Bentar. Kalau Anda memahami manusia itu makhluk, saya juga memahami manusia makhluk. Loh, Anda yang mengatakan tadi, Yesus itu makhluk atau bukan? Enggak, iya. Karena manusia itu kalau Anda katakan makhluk, berarti Yesus juga makhluk. Karena dia sama dengan kita. Siapa yang menyembah makhluk? Dia rasa sakit. Karena naturnya manusia. Gitu loh. Siapa yang menyembah makhluk? Anda menyembah makhluk? Kalau manusia itu makhluk, saya menyembah makhluk. Berarti kena fasik itu, nomor 25. Baca tuh, coba dibaca pelan-pelan itu Pak, dibaca pelan-pelan 25. Oke. Baca ulang. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Jangan melupakan penciptanya. Siapa pencipta? Siapa pencipta? Allah. Bukan Yesus. Allah dalam Yesus. Allah dalam di mana? Allah dalam Yesus. Di mana? Di mana? Yang pencipta siapa? Yesus atau Bapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Yang makhluk siapa? Yesus itu kan cuma inkarnasi dari Allah. Firman menjadi manusia. Di mana itu inkarnasi? Di mana tidak ada ayatnya? Ya Pak. Firman menjadi manusia itu Yohanes 1 ayat 1. Di situ. Kenapa lupa? Kenapa? Karena begini, Firman lagi nih, Firman. Saya sudah bilang tadi kan. Masuk Pastor Loring, masuk. Ini saya agak mulai oleng ini Pak. Saya sudah bilang. Manusia itu, Allah itu kan sudah menjanjikan kita. Begini Pak, baik, sabar pelan-pelan. Oke, baik, pelan-pelan. Iya, betul. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak Luki. Coba kita ke firman pelan-pelan Pak Luki. Saya siap ambil risiko, walaupun ini sudah tengah malam ya. Biasa kalau di firman itu saya langsung dari Marlboro pindah ke Tebako Pak. Habis rokok di situ Pak. Oke. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Anda buka Yohanes, Anda buka Yohanes 1:14. Buka Yohanes 1:14. Coba pelan-pelan di situ. Pelan-pelan ya. Roma sebentar. Kebetulan di kitab Roma. Coba baca dulu Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Begini Pak, sabar. Roma itu Pak, saya sudah baca Pak. Saya sudah kaji Roma mulai 1, Roma 2, saya sudah baca. Poinnya di situ Pak, adanya di 25 dan 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan menggambarkan Tuhan itu seperti manusia, burung-burung dan hewan-hewan, ya. Sebentar, itu
ditujukan kepada orang fasik. Iya, makanya kita lihat orang fasik itu yang menggambarkan Tuhan itu seperti manusia. Itu orang fasik. Oh iya, orang fasik itu yang tidak percaya Allah itu Yesus itu Allah. Bukan di situ enggak ada Yesus, Pak. Enggak ada. Jangan baca Yesus di situ, tidak ada. Di situ judulnya orang-orang fasik. Jadi orang-orang fasik itu, Pak, yang menggambarkan Tuhan itu seperti manusia. Itulah orang-orang fasik, adanya di 23. Kalau Pertanyaan sekarang, kalau pengikut Yesus yang sungguh, kalau pemahaman saya ini saja, Roma 10 ayat 9, coba baca. Itu bukan orang fasik ini. Atau saya baca. Jangan ke Roma 10 dulu, kita ke Roma 1 dulu. Roma 1 itu, di situ kan judul perikopnya. Itu tentang kemunafikan orang, kezaliman orang-orang fasik. Iya, saya sudah jawab. Ngapain lagi mau jawab berapa kali? Sabar Pak, saya jelaskan dulu kan. Jadi di Roma 1 itu menjelaskan tentang orang-orang fasik dan kezalimannya. Kezaliman orang-orang fasik itu yang menggambarkan Tuhan itu seperti manusia. Nah, tadi Anda mengatakan menurut gambar dan rupa manusia, bahwa Kejadian 1:26 ya. Lalu sabar dulu, sabar. Lalu di 25-nya 2 kali ditekankan di situ. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan menyembah makhluk. Ya kan, dan mereka melupakan penciptanya. Sekarang saya tanya, Yesus itu makhluk atau bukan? Ya, kalau Anda katakan manusia itu makhluk, saya juga bisa katakan Yesus itu makhluk. Nah, berarti Anda menyembah makhluk. Anda masuk orang-orang fasik. Benar. Saya tidak melari, saya tidak menyembah makhluk. Iya, tapi dia menyembah, saya menyembah makhluk Yesus, katakanlah begitu ya. Karena dia itu Tuhan. Karena dia itu Tuhan. Berarti Tuhan Anda makhluk? Iya, kalau Anda definisikan manusia itu makhluk. Gitu. Iya, saya tanya, Tuhan Anda makhluk? Iya, kalau Anda definisikan kalau manusia itu makhluk, berarti Anda masuk kepada golongan orang-orang fasik. Itu. Orang fasik itu tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Seperti yang tidak ada Yesus di situ Tuhan, Pak. Tidak ada. Bagaimana Anda ini? Ya Allah. Lanjut, Pak Saruding. Coba baca. Pak ayat itu? Pak Loding baca. Iya, Pak. Coba begini saja, Pak. Tadi Anda mengatakan begini, saya fokusnya tadi itu katanya Yesus punya 100% Tuhan, 100% manusia. Betul tidak? Nah, oke, baik. Coba dua natur. Coba kita lihat dua naturnya. Biasanya itu coba Anda buka Yohanes 1:14. Kita pelan-pelan di situ, Pak. Biar kita dapat poinnya. Kita di sini sama-sama belajar. Tidak ada cari siapa kalah siapa menang, ya. Kita sama-sama belajar. Ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Baca terus. Baca satu ayat. Baca pelan-pelan. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu Yesus. Baca pelan-pelan. Dan diam di antara kita. Oke? Terus. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Oke? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, nya besar, sebagai anak tunggal Bapa. Oke, firman itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, baik. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Betul? Iya, diberikan kepadanya. Iya. Siapa yang memberikan kemuliaan? Allah Bapa. Allah Bapa memberikan kemuliaan kepada Yesus. Betul? Iya. Iya, berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat? Iya, karena dia itu kan. Oke, baik. Iya. Di antara yang memberi dan yang menerima ini, yang mana yang Tuhan? Sabar. Di antara yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan? Kalau Yesus itu kami aminkan, itu Tuhan huruf kecil. Tuhan huruf kecil. Tuhan hanya Tuhan besar. Beda. Kalau perjanjian lama itu
Kalau di perjanjian lama itu Tuhan tuh semua huruf besar. Gitu. Oh, huruf besar itu. Itu Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan huruf kecil, Tuhan setengah Maha Kuasa ya? Enggak, dia karena ada natur manusia. Oh, ada natur manusia. Berarti Jadi, Tuhan yang huruf besar ini, berarti Tuhan yang iya. Sebentar. Iya, Jadi berarti Tuhan yang huruf besar ini yang menjadi manusia begitu. Ya, katakanlah seperti itu. Karena dia Berarti Tuhan huruf besar, berarti dia Tuhan huruf. Kalau dia jadi monyet, Iya, lari sabar sama dulu, jangan dulu ngerocos. Berarti Tuhan huruf besar, dia datang ke dunia, maka dia menjadi Tuhan huruf kecil, hanya T yang saja yang besar kan? Tuhan Yesus itu. Karena itu. Iya, berarti karena dia. Karena itu di perjanjian baru, di kitab Injil, tidak lagi seperti di dalam perjanjian lama. Allah berfirman. Nah, berarti, berarti. Di Injil dia langsung berkata, aku berkata kepadamu. Iya, saya tahu itu. Yang saya bingungnya di sini, Tuhan huruf besar menjadi Tuhan huruf kecil. Betul tidak? Iya, karena dia manusia. Seperti Iya, oke. Iya, sudah tahu. Ketika Tuhan huruf besar menjadi Tuhan huruf kecil, ketika Tuhan huruf besar menjadi Tuhan huruf kecil, jadi jelaskan. Anda dengar saya dulu, nanti Anda punya waktu berbicara, dengar saya dulu. Oke. Dengar saya dulu, Anda kan seorang pendeta, masa pendeta mau diskusi sama jemaat begitu? Nah, apalagi Anda bukan pendeta, makanya dengar dulu, habis saya baru Anda ngomong. Begitu. Mas, sebentar ya. Jam 7 saya, lagi seperempat jam 7 saya. Oke, poinnya di sini saja. Poinnya di sini, Pak. Ketika ketika Luki berdoa kepada Tuhan Yesus, itu menandakan Luki seorang Tuhan atau seorang manusia. Maksud gimana? Ketika kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, itu menandakan kamu seorang Tuhan atau seorang hamba. Seorang hamba. Manusia Seorang biasa. hamba. Ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Allah Bapa di sorga, itu menandakan Yesus seorang Tuhan atau seorang hamba. Seorang hamba dan seorang Tuhan. Karena dia mewakili manusia. Berarti Yesus. Karena dia sebagai manusia, saya kan katakan tadi, Yesus itu naturnya 100% manusia, naturnya 100% Allah. Yesus berdoa Sebentar, jangan potong. Dia berdoa di Taman Getsemani itu, dia mengeluarkan pelunya apa seperti darah netes pada dirinya sendiri. Allah Bapa, karena dia apa namanya? Karena dia mengikuti kita akan ikut teladannya seperti itu. Dia mengajarkan teladan bahwa kita harus merendahkan Yesus. Bukan itu yang saya tanya, Pak. Anda sebagai orang Kristen menjawab apa yang saya tanyakan. Yang saya tidak tanyakan tidak perlu Anda menjawab. Berarti itu saya sudah tahu. Yang pertanyaannya di sini, ketika Yesus di Taman Getsemani dia berdoa kepada Allah Bapa, menandakan dia seorang hamba atau seorang Tuhan? Sebagai hamba dan sebagai Tuhan. Ini Oke, berarti di Taman Getsemani, berarti di Taman Getsemani Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, kepada Allah Bapa di sorga. Coba Anda buka situ, Anda buka. Iya, Anda buka Bibel situ, buka Matius 12:15. Baca perikop yang B. Matius 12:15 yang B. Baca situ. Matius 12:15. Kalau Anda buka di yang buku itu baca yang B. Perikopnya yang B. Matius berapa? 12:15. 12:15. Iya, 12:15. 12:15. Yesus hamba Tuhan. Yang B, perikop yang B, baca. Baik, sabar. Jangan dulu Anda bicara ya. Sabar. Yesus hamba Tuhan. Hamba itu siapa? Tuhan itu siapa? Itu perikop, Pak. Itu perikopnya. Ya iya, memang perikop yang saya suruh baca. Oh, perikopnya. Nah, siapa? Yesus hamba Tuhan. Iya, hamba itu siapa? Tuhan itu siapa? Yesus itu hamba. Tuhan manusia. siapa? Tuhan siapa? Tuhan siapa? Tuhan
Itu Pak, sebentar Pak Sek, ini rahasia Pak Sek ya, Pak Lux ya. Gara-gara perikop ini Pak, 12 rahasia pendeta mualaf, rahasia. Pak. 12 pendeta mualaf, gara-gara 12 pendeta perikop ini. mualaf itu. Jangan sampai mualaf lagi. yang kalau itu yang mualaf itu mereka tidak Oke, silakan dijawab. Yesus hamba Tuhan. Oke. Dia tidak mengimani itu. Ya, lanjut Di Pak Roma Sanuding. 10 ayat Lanjut. 9. Coba Roma 10 ayat 9 dulu. Iya, sabar, pelan-pelan. Yesus hamba Tuhan, hamba itu Yesus. Iya, sabar. Yesus hamba Tuhan, hamba itu Yesus, Tuhan itu siapa? Yesus. Berarti Yesus hamba Tuhan Yesus. Iya. Ya. Bukan orang tukang baca sendiri-sendiri, tapi baca satu kali. Yesus hamba Tuhan. Oh, oke, boleh. Manjo, tong baca satu kali. Sabar. Loading hamba Tuhan, berarti Tuhan loading siapa? Allah. Di situ tertulis Yesus hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Yesus? Ini kan cuma Yesus hamba Tuhan, ini penjelasan. Iya, Tuhannya siapa? Itu sama halnya begini, Bapak loading begitu. Tapi Bapak atau ini pastor loading misalnya. Pendeta loading. Sama dengan begini. Nabi Muhammad itu bukan Muhammad, itu kan bukan cuma baca Muhammad, itu kan mesti baca Nabi Muhammad. Oke, baik, coba pelan-pelan. Luki pelan-pelan. Luki hamba Tuhan. Bentar, bercanda. Iya, dengar dulu. Mesti tambah satu, almarhum Nabi Muhammad, mesti tulis. Iya, memang dia sudah, iya, almarhum Nabi Muhammad tidak masalah daripada almarhum Tuhan. Masa almarhum Tuhan? Sabar pelan-pelan. Iya pelan-pelan. Bangkitnya iya manusia. Bangkit. Iya, Susana juga bangkit. Masa iya, sabar pelan. Nanti kita ke situ. Nanti kita ke situ. Nah, inilah mereka kalau sudah mentok lari ke Nabi Muhammad. Kalau sudah mentok begini. Nanti lanjut sebentar. Oh, mau ibadah. Jam 7. Oh, mau turun. Iya, sebentar. Oh, iya. Ya, sebentar ya. Kita sudah pernah dengan Pak Loading. Bukan, maksud saya simpel begini Pak Luki. Kalau di sini kan Pak Luki, ngoni penama kan Luki, berarti Luki hamba Tuhan, berarti siapa Tuhannya Luki? Yesus. Nah, sudah. Bentar nanti kita jawab. Sudah, langsung matikan. Itu panggil ini. Maituaso pangge-pangge. Oh, maituaso pangge-pangge. Biasa kalau masuk di Matius 12:15 langsung semua alasan ada. Maitua pangge, gas habis, gelon tidak ada. Iya. Padahal dia kore, panggil jumpa kita. Somentokin. Panggil jumpa kita, somentokin. Matius 12:15 ini panggil. Bentar. Ini cuma mau cuci muka. Nggak mau mandi. Kalau iman kami kan, kalau Tuhan kami biar dia bobo ketek, bobo apa, tetap iman kami Tuhan tetap mendengar doa. Amin. Saya ganti dulu ya. Saya turun. Iya, tidak apa-apa. Kalau Yesus kita panggil Rabi, Yesus jawab ya, Nabi, ya, Guru, ya. Begitu panggil Tuhan, nyala kau dari hadapanku.